Kenapa, Bu? Ya, kena Hama. sama patah dulu. Bapak apa? Kawai. Hanya ini kan suka ke sana. Tajam. Ayo. Nah. Oh, banyak. Boleh. 2 mingguan lagi. Nah, rusak belai banihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini, dimana tujuan saya yaitu memperkenalkan guru-guru SMA, khususnya ke siswa SMA Negeri 1 Dusun Tengah, terlebih lagi ke siswa kelas 10 yang baru saja masuk atau menjadi peserta didik baru di SMA Negeri 1 Dusun Tengah. Kali ini saya sedang berada di sawahnya guru matematika. Siapa lagi, yaitu Bu Merikani. Apa kabar, Bu? Baik. Baik. Nah, kita kali ini berada di sawah, Bu, syuting. Beda dengan guru-guru sebelumnya, ada yang di rumah, ada yang depan kebun. Ini kita di sawah, bukan di depan sawah, tapi di tengah sawah. Nah, sebelum itu, kalau boleh tahu, Ibu ini jadi guru SMA Negeri 1 Dusun Tengah sejak tahun berapa, Bu? Tahun 1986 sudah mengajar di SMA 1 Dusun Tengah. Sejak itu kan baru berdiri, negerinya baru 2 tahun. 2 tahun. Iya. Udah cukup lama di SMA ya? Cukup lama, sudah 30 tahun lebih. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa ya? Nama lengkap saya Merikani. Nama panggilan saya biasa oleh keluarga itu adalah Rika. Rika. Iya. Ya. Nama siswa, Rika itu punya sejarah. Iya. Kalau siswa biasanya manggil Ibu Mary. Ibu Mary. Iya. Dari tahun 1986 tadi, Bu ya? Iya. Dari awal ini tugas di SMA itu apakah langsung CPNS atau mutasi dari sekolah lain, Bu, sebelumnya? Saya langsung CPNS dari awal di situ. Dari awal? Iya, dari CPNS saya. Udah puluhan tahun, Bu ya? Iya. Apa sama kayak guru-guru sebelumnya kan ada yang D2, kalau dulu D3 bahkan. Kalau Ibu apakah dari ini langsung S1 atau gimana, Bu? Waktu itu saya masih diploma 3. Diploma 3. Iya, lalu selang beberapa tahun kemudian kita melanjutkan lagi ke S1-nya. S1. Ada penyetaraan kemarin, Bu ya? Iya. Karena diharuskan. Diharuskan. Ya, kalau sekarang kan minimal S1 kalau jadi guru. Nah, ini yang unik sekali, kita berada di tengah sawah. Apa sebenarnya kita diam di sawah atau gimana, Bu ini? Ada rumah itu di belakang sana. Ini rumahnya Bu Merikani. Rumah kedua, Bu ya? Iya. Iya, rumah kedua. Sejak mulai tahun berapa, Bu, tinggal di sini, Bu? Sudah 2 tahun yang lalu. Sejak bapaknya pensiun, jadi kita sudah nempati. Begitu bapaknya pensiun, rumah ini selesai. Jadi langsung ditempati. Karena bapaknya udah pensiun 2 tahun yang lalu. Jadi kita nempati ini 2 tahun. Tujuan kita supaya kita sambil melihat
sawah setiap hari, dan di sini agak tenang. Jadi tidak ada gangguan. Misalnya kita kalau di rumah sana kita harus pakai kipas angin, pakai AC. Kalau di sini udaranya udara alami, segar, malamnya enak, nggak ada gangguan apa-apa. Bisa nyenyak tidurnya Bu ya. Iya. Bahkan walaupun di siang hari yang sangat panas, Iya, di sini dingin. Di sini dingin. Iya, udaranya dingin, Enak, segar. Bu, ini aja anginnya kencang Bu. Iya, pemandangannya enak. Begitu bangun, kita sudah memandang alam dengan kejauhan yang indah Bu. Indah gitu. Ya, jadi mungkin ya mengurangi beban stres ketika Iya. lihat pemandangan indah seperti ini Bu ya. Apalagi sekarang ini Bu, pembelajaran daring. Nah ini pembelajaran daring apakah berjalan lancar atau seperti apa Bu? Pembelajaran daring menurut saya itu memiliki sangat-sangat banyak kendalanya. Apalagi materi yang saya berikan adalah matematika, dan kita tahu bahwa matematika itu banyak orang yang tidak suka. Bahkan kalau kita tanya pada anak, siapa yang di sini suka matematika? Satu kelas pun tidak ada yang mengangkat tangannya. Artinya matematika itu terlalu banyak orang, bahkan mungkin 90% dari siswa itu tidak menyukainya. Jadi pembelajaran daring, kendala untuk matematika itu sangat-sangat banyak sekali. Untuk siswa itu berbagai macam alasan, dan alasan itu memang mungkin dibuat-buat atau tidak, kita juga tidak tahu. Karena apa? Matematika itu kan mereka tidak suka. Pada awalnya kan memang tidak suka. Apalagi belajar sendiri di rumah dengan materi yang sekarang ya, materinya adalah dimensi 3, di mana kita tahu bahwa dimensi 3 itu banyak sekali anak yang memang tidak menyukainya karena dalam pembuktiannya susah mereka pahami kalau tidak dijelaskan. Nah, lewat daring kita sering, misalnya yang tanya kan, nih kelasnya kan banyak, rombelnya kan banyak, orangnya hampir 200. Nah, tanya, kita kan nggak mungkin jawab kita di grup. Ya kadang-kadang yang nanya kan pribadi anak. Nah, kalau dijawab di grup kan yang lain mungkin nanti anak mungkin merasa apa gitu kan, kadang ya. Pokoknya banyak sekali lah kendalanya. Iya, ya mungkin bukan cuma kita aja yang merasakan seperti ini. Semua guru mungkin merasakan hal yang sama seperti saya. Tapi kalau yang IPS, guru IPS mungkin agak nyaman lah mengajar dengan daring. Kalau matematik memang. Matematik tatap muka aja sulit Bu ya? Iya, karena terbukti itu dari banyaknya pertanyaan anak kan yang harus kita jawab, dan kadang-kadang kita tidak mampu menjawab karena itu sangat banyak kan anak yang memerlukan penjelasan dari kita. Kalau saya kemarin nanya ke siswa, katanya dari segi pemahaman kalau pembelajaran daring lebih enak tatap muka katanya. Iya, karena kita tahu kan masalahnya. Misalnya, si A tidak paham ini, kita datangi ke situ. Dia nggak paham ini, kita jelaskan satu-satu di mejanya. Kalau daring kan nggak bisa. Iya, sulit Bu ya. Memang. Belum lagi jaringannya yang lelet. Iya, di sini. Kalau tugas ada banyak alasan bilangnya, aduh Bu, jaringan di sini lelet. Ya saya pikir nggak bohong juga, karena di rumah kadang-kadang kan walaupun pakai WIP, apalagi yang pakai ponsel kan susah juga ya. Jadi kendalanya itu jaringan ya, kita tidak bisa menjangkau anak satu persatu, tidak dapat memahami kesulitan mereka satu persatu. Itu pengalaman Ibu selama daring walaupun hanya beberapa bulan Bu ya. Iya, sangat terasa sekali.
anginnya kencang Bu. Iya, memang. Ya. Ya jadi dari tahun 1986 tadi. Nah guru-guru kan ini Bu, rata-rata nggak hanya satu mata pelajaran ngajar. Nah kalau Ibu ada nggak pengalaman mengajar mata pelajaran lain? Oh, kalau pengalaman mengajar mata pelajaran lain itu tahun 86 sampai 97 rasanya. 97. Iya, sampai 97 itu saya mengajar itu pernah sampai 48 jam satu minggu. Selain Itu matematika? Selain matematika, saya mengajar kimia, saya mengajar biologi, saya mengajar fisika, bahkan pernah dulu kita juga jadi guru inti fisika. Jadi karena waktu itu guru-gurunya masih sangat kurang, sementara kelas kita sudah banyak. Jadi saya merasakan baru beberapa tahun ini yang kita mengajarnya 32 jam, 28 jam. Kalau dulu Sampai 40-an. sampai 48. Sampai pernah inspektorat dari Jakarta itu kebetulan karena memantau kita waktu itu jadi guru inti, dia sampai tanya ke kepala sekolahnya waktu itu Pak Helmut Randung. Ya, Pak, ini ibu ini mau dibunuh pelan-pelan kah? Kok mengajarnya sebanyak ini? Saya itu kadang-kadang, waduh, gimana istirahat nggak ada sama sekali. Tapi karena saya sudah mengajar itu adalah dengan hati nurani, jadi nggak terbebani lah begitu. Walaupun nggak ada istirahat, melihat teman ada hanya 12 jam, ada yang hanya 15 jam. Aduh, enaknya kita sibuk-sibuk sampai di rumah masih ngoreksi. Karena di sekolah nggak mungkin kita sempat ngoreksi hanya waktu 15 menit itu. Sementara kita full 8 jam setiap hari. Jadi kadang-kadang ada sih rasa gitu sama teman. Oh, enaknya mereka bisa duduk ngoreksi di sekolah. Kalau kita masih lembur di rumah. Ya itu. Ya, tapi ini juga Bu ya, enggak dari itu basic gurunya juga diperhatikan, nggak sembarang ngajar juga Bu ya. Iya, memang kalau latar belakangnya iya serumpun waktu itu karena pernah Pak, kita waktu itu Pak Suratman kepala sekolahnya lucu karena guru seni tidak ada. Padahal jam saya sudah sangat banyak waktu itu, sudah 36 jam. Saya diminta 2 jam mengajar seni, satu kelas. Nah ini yang lucu sekali. Terus masuk ke kelas, saya kan nggak paham seni, nggak tahu seni itu bagaimana mengajarnya. Saya dikasih buku, terus sampai di kelas, saya bingung karena kurikulumnya nggak ada waktu itu. Jadi saya bingung. Lalu saya masuk lagi ke tempat Pak Ranman, sekian minggu jam mengajar. Pak, saya stres mengajar ini Pak. Kenapa? Saya bingung, kalau seni rupa saya nggak bisa buat seni rupa, bolehkah saya bikin kreasi sendiri? Karena kalau saya berpatokan dengan buku ini, betul-betul saya nggak paham seni rupa. Nah, bilang Pak Ratman, kamu guru, kamu harus bisa memanipulasi segala macam. Ya dari situ saya seminggu 2 itu benar-benar stres. Saya ngajar materi yang bukan latar belakang saya. Itu pengalaman saya benar-benar sampai sekarang saya itu walah kalau teman-teman disuruh ngajar yang bukan latar belakang, saya lalu ingat itu. Iya, ingat saya. Nah, selain ngajar mata pelajaran lain, tugas tambahan lain kayak mungkin
wakil kepala sekolah atau pembina? Itu sekarang nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Berarti sekarang khusus di matematika? Khusus matematika. Karena sekarang matematika 7 jam ya Bu? Iya, Untuk 7 jam. MIPA? Apa anak-anak itu sampai wah, karena sudah materinya sudah susah dipahami, waktunya lagi banyak. Nah, itu masalahnya. Iya. Dari tahun 1986 mengajar, berarti kira-kira Ibu kelahiran tahun berapa nih? Masih bisa bersawah, punya energi yang banyak? Saya lahir tahun 1962. 1962. Iya, sekarang sudah 58 tahun. Iya, yang kerja di ladang ini kan nggak karena ini memang hobi saya. Saya dulu punya cita-cita juga. Sebenarnya bukan jadi guru, tapi saya ingin jadi sarjana pertanian untuk mengolah lahan tandus di kampung saya sana. Dan sampai sekarang terbawa saya memang tetap melakukan apa yang memang cita-citakan dari dulu ya? Cita-citakan dari dulu. Jadi saya bersawah ini adalah sambilan saya untuk mengisi waktu luang, apalagi sekarang masa pandemi. Jadi kita mengajarnya dari rumah, selesai mengajar lalu saya turun ke sawah. Rumahnya Bu ya? Iya, rumahnya di dalam sawah juga. Jadi begitu turun sudah lihat padinya, karena ini sekarang kan dua kali tanam setahun. Selang tahun kalau Iya, di sini selang tahun ini. Makanya ini padi saya ini agak rusak ini. Iya. Nah, katanya sih kalau selang tahun itu katanya untung-untungan Bu ya? Iya, bilangnya untung-untungan. Makanya apa. Tapi ini banyak ngupah juga. Iya. Bertanam ngupah, merumputnya ngupah, ya. Tapi ya karena kita juga senang. Hobi Bu ya? Ya hobi, jadi nggak pernah merasa capek. Nah ini menarik Bu, kata Ibu kan Ibu nggak pernah dulu tuh cita-citanya jadi guru. Kok bisa jadi guru? Iya, kan begini ceritanya. Saya mau mendaftar di Unpar dulu. Dari rumah saya itu memang cita-cita saya jadi masuk pertanian, fakultas pertanian. Iya. Tapi sesampai di Palangkaraya, saya tinggal dengan paman saya di sana. Kebetulan paman saya itu kan dosen di APDN Palangkaraya itu. Jadi dia bilang, kamu nggak usah masuk itu susah cari kerjanya. Kamu jadi guru aja. Jadi guru lah Om. Iya, Om ini juga jadi guru, walaupun dosen kan jadi guru. Loh, saya bilang aku nggak mau jadi guru, aku mau jadi ini Om, karena cita-cita saya begini. Saya bilang, saya kan pengen di kampung kita sana Om. Tanah itu tandus, susah ditanami segala apa. Lalu bagaimana cara mengolahnya? Saya mau di situ. Bilang Om pun jangan. Aku yang ngongkosi kamu. Kamu harus masuk ini. Masuk apa? Masuk matematika, karena nilai matematikanya mau dirapot di mana itu ya bisa saja kamu ngikuti. Nah itu ceritanya. Tapi setelah saya ikuti itu tes lulus memang saya ngambil sesuai dengan permintaan paman saya, ngambil jurusan matematika, saya lulus di situ. Dan setelah itu saya pikir ini memang sudah Tuhan mengendaki di sini, ya saya nikmati saja. Sudah jalannya Bu ya? Iya. Ya sama kayak saya juga dulu nggak ada cita-cita guru, ternyata ya entah jadi bagaimana jalannya jadi guru juga Bu. Akhirnya jadi guru juga. Iya. Ibu ngajar kelas berapa aja Bu?
Saya sekarang itu ngajar kelas 12 IPS 1, 2, dan 3 dan kelas 10 MIPA 1, 2, dan 3. Jadi ada 6 kelas. Jadi lumayan sedikit ngajarnya ya. Hanya Kalau dihitung-hitung 2 tahun lagi Bu ya masa iya, baktinya. nggak nyampe lagi. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Ini kan bulan 9 sudah. Oh, berarti nanti ketika pensiun langsung ke sini. Iya, saya kalau pensiun sudah menyiapkan tempat pensiun. Bapaknya kemarin kan sudah menyiapkan tempat pensiun, jadi kami berdua nanti di sini pensiun. Jadi yang kalau di rumah yang di luar itu biar anak-anak aja nempatinya. Ya, jadi kalau mungkin nanti ada anak-anak yang mau berkunjung ke sini boleh aja Bu ya. Boleh. Sering anak-anak yang datang ke sini. Banyak mereka. Kami ada kadang-kadang kemarin itu masak-masak, Bahkan kalau manggang-manggang. mau tanya masalah pelajaran boleh juga Bu ya. Boleh. Tapi kalau saat ini harus memperhatikan protokol kesehatan tadi Bu ya. Iya, nih masker saya nggak saya pasang. Ya emang enak Bu kalau di sini. Adem, sejuk tadi. Iya, ini pondok tempat khusus tempat saya menunggu burung. Ini sekarang itu kan sore-sore, nah lihat sudah. Tapi yang ini nggak bisa makan padi yang ini. Kalau yang ini nggak bisa makan padi, yang bisa makan padi itu kami bilang burung pipit. Burung pipit. Makanya dibikin umbul-umbul. Nah, itu untuk mengusir pipitnya. Tapi faktanya dia nggak takut juga. Taunya itu bukan manusia. Ini, kalau boleh tahu daerah, nama alamat desa atau kampung mana ini Bu? Ini RT 10 Kampung Karama. Ini RT 11. RT 11 Kampung Karama. Iya. Wilayahnya ini batasnya persis di jalan itu tadi. Ada sungai itu batas RT 11-nya, ke sebelah sana RT 12 Kampung Karamah ini. Iya. Berarti berapa puluh tahun tuh Ibu di SMA Bu ya ngajar? Ya, 20 tahun ya, 30 ya? 30 lebih. Ya, kalau dikumpul sama yang dari awal kan itu begitu dari golongan 2 ke golongan 3 kan ada yang hilang. Jadi keseluruhannya itu 30 berapa ya? Dari 86? Iya 86. 34 tahun sudah. Kalau nggak salah ya. Ya, tapi saya ngajarnya bukan dari itu. Kalau lulus SMA saya masuk perguruan tinggi langsung ngajar juga di Palangkaraya dulu. Banyak iya, di STM pernah. Kemudian di Tunas Harapan itu 4 tahun, di STM tuh berapa tahun? 2 tahun lebih. Iya. Cukup lama di SMA. Kalau tinggal di 2 tahun lagi Bu ya? Iya, tinggal 2 tahun lagi. Waduh, enak mereka yang sudah menikmati pensiun. Ya, kayak gini ya. Kalau bangun pagi sudah keliling-keliling sawah. Sama bapaknya Bu ya? Iya. Nah, ini kalau seandainya karet itu agak mahal, kita potong karet. Oh, di depan sana kebun karet juga Bu ya? Iya, itu. Nyadap karet kami. Ya, kadang 2 kali seminggu. Tapi ini oleh padi ini sudah mau panen, kita stop dulu ya, potong karetnya. Ya, jadi kalau kalian mau berkunjung Bu ke rumah Bu Merikani, bisa nanti cari alamatnya atau ada kontaknya, langsung telepon. Ibu lagi nggak sibuk nggak gitu kan, ditanyakan dulu. Siapa tahu ibunya lagi manen. Iya, ini sekitar 2 minggu lagi lah. Sekitar 2 minggu. Nah, siapa tahu mau membantu. Iya, ayo mari datang sini, bantu ibu manen padi. Bantu ibu manen padi. Ya paling tidak dapat pengalamannya Bu ya. Iya.
Ada yang disampaikan Bu untuk anak-anak Bu? Ada. Saya sebagai guru matematika wajib, saya hanya minta maaf kepada anak-anakku sekalian. Dalam masa pandemi ini kita terpaksa mengikuti apa yang ada, tidak bisa tatap muka langsung, tidak bisa Ibu jelaskan langsung. Ibu hanya minta maaf karena keadaan alamlah yang membuat kita seperti ini. Jadi bukan kehendak kita. Ya, alam sudah seperti ini. Gurunya juga pengen tatap muka Bu ya? Saya itu pengennya cepat-cepat pandemi ini selesai. Jadi kita bisa bertemu, bertatap muka, bisa bercerita banyak dengan anak-anak. Ya, pengalaman apa saja yang mereka punya kita berbagi. Ada masalah anak-anak ada bermasalah, kita bisa sama-sama mengatasinya, mencari solusinya. Ya, mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu. Itu saja. Saya hanya minta maaf buat mereka. Ya, tujuan saya itu Bu, karena masa pandemi ini mungkin siswanya kurang begitu mengenal sosok gurunya. Mungkin hanya lewat WA tadi kan interaksinya, atau Zoom atau Google Meet atau bahkan yang lainnya. Jadi kalau secara ini kan kita berbicara lepas, nggak terpatok pada materi. Kalau materi pembelajaran kan beda lagi gurunya menyampaikan. Beda jauh. Iya. Cara guru menjelaskan materi dengan ngobrol biasa. Iya. Ya, bahkan dengar-dengar nih anak-anak juga sering curhat dengan Ibu ya. Oh iya, termasuk istrimu ya. Iya. Itu memang lucu. Anak-anak itu orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu merokok apa, tapi mereka cerita bisa. Ya, sebagai wali kelas itu kan kita mendengar saja curhatan mereka, lalu kita mengarahkan supaya mereka tidak salah arah. Itu aja yang kita kehendaki. Anak-anak ini kan adalah generasi masa depan kita. Siapa lagi yang menggantikan kita ini kan tinggal 2 tahun lagi. Jadi harapan kita mereka lah yang menjadi penerus bangsa ini. Kayak saya dulu Bu ya. Iya. Murid sekarang jadi guru di SMA. Nah, selamat, kamu juga sudah berhasil. Nah, banyak sekali anak-anak lain yang sudah berhasil. Kita sudah sangat bersyukur. Itu adalah hadiah termahal untuk guru. Iya, ini Bu ya istilahnya guru tanpa tanda jasa. Iya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Yang kita senang sekali kalau melihat mantan siswa kita sudah selesai, lalu dapat pekerjaan baik, punya kedudukan. Aduh, senangnya bukan main. Seperti kita itu diberi emas 1 kilo. Waduh, senang sekali. Jadi kebanggaan buat guru. Iya, senang sekali. Ya, jadi kalau kalian pengen tahu guru-guru selanjutnya juga bisa taruh di kolom komentar guru siapa yang pengen kalian kenal, atau ada link di atas pembicaraan dengan guru yang lainnya, bisa diklik di atas, ada rekomendasinya. Bahas apa lagi kita Bu? Terserah. Ya udah, kalau kita teruskan lagi pembicaraan ini mungkin bisa sampai malam, karena kita ini sudah sore. Iya. Karena ini di lahan yang cukup luas, jadi kelihatan terang Bu ya. Iya. Gak ada pohon-pohon. Di sana sudah gelap. Ya, di sana sudah gelap. Ya, jadi sekian dulu pembicaraan dengan Ibu Merikani. Ya. Mungkin di lain waktu saya berkunjung lagi Bu. Kalau ada yang silakan. belum tuntas ditanyakan. Iya. Silakan bawa istri. Iya. Atau kalau siswa mau penasaran langsung aja ke sini Bu ya. Silakan. Ibu terima siapa aja yang datang, kita layani di sini. Iya.
Kalau perlu bawa makanan kita masak-masak. Masak-masak. Iya. Kan Ibu dulu wali kelas saya juga, Bu. Kita masak-masak dulu, Bu, ya. Iya. Pas ketika lulusan di rumah teman kami di Jalan Lebo sana. Iya. Ya udah tutup aja nih, Bu, ya. Iya, Nah, sekian iya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.